Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Supriyanto dengan NIM 21 2023 018. Di sini saya akan mempresentasikan PPT usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Faktor Fundamental dan Risiko Sistematis terhadap Return Saham Perusahaan Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang masalah perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Di sini terdapat grafik 1.1 yaitu perkembangan jumlah perbankan syariah yang mana di 2019 berjumlah 14. Selanjutnya di 2020 sama yaitu 14, tetapi di tahun selanjutnya di 2021 mengalami penurunan sehingga berjumlah menjadi 10 sampai dengan pada tahun 2023 mengalami stagnan yaitu tetap berjumlah 10. Selanjutnya fenomena variabel dependent. Grafik 1.2 yaitu rata-rata return saham bank syariah di Indonesia. Berdasarkan grafik tersebut menyatakan bahwa return saham berfluktuasi pada tahun 2019 sebesar 6%, lalu tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi minus 7%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 8%, kemudian pada tahun 2022 sebesar 10%, dan pada tahun 2023 sebesar 6%. Selanjutnya di tabel 1.1 ini rata-rata EPS per ROE DER pada perbankan syariah di Indonesia. Terlihat bahwa rata-rata EPS dari tahun 2019 sebesar 0,15. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,16. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,17. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,20, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,18. Untuk PER pada tahun 2019 sebesar 10, pada tahun 2020 naik menjadi sebesar 12. Selanjutnya 2021 mengalami peningkatan menjadi 14. Pada tahun 2022 sebesar 15, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 13,5. Data rata-rata ROE 2019 sebesar 8,32, pada tahun 2020 9,45, 2021 sebesar 10, pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 11,45. Dan 2023 mengalami penurunan menjadi 10,8. Untuk DER pada tahun 2019 116,6, 2020 naik menjadi sebesar 120,5, tahun 2021 turun menjadi sebesar 115. Pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 118 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 122. Selanjutnya research gaps. Research gap yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan Fatmawati 2023 menyatakan bahwa EPS dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatima Az-Zahra 2023 yaitu EPS dan ROE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Laila 2021 menyatakan bahwa PER dan DER berpengaruh positif terhadap return saham. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hartono 2021 menyatakan bahwa PER dan DER berpengaruh negatif terhadap return saham. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan Putih Khotul, Novitasari, dan Suyatmin Waskito Adi 2021 menyatakan bahwa risiko sistematis berpengaruh positif terhadap return saham,
Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prabowo 2020, menyatakan bahwa risiko sistematis berpengaruh negatif terhadap return saham. Selanjutnya rumusan masalah. Pertama, apakah ada pengaruh signifikan earning per share terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia? Kedua, apakah ada pengaruh signifikan price earning ratio terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah ada pengaruh signifikan return on equity terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat, apakah ada pengaruh signifikan debt to equity ratio terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia? Dan yang kelima, apakah ada pengaruh signifikan risiko sistematis terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh signifikan EPS terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di BEI. Kedua, untuk mengetahui pengaruh signifikan PER terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di BEI. Tiga, untuk mengetahui pengaruh signifikan ROE terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di BEI. Dan keempat, untuk mengetahui pengaruh signifikan yaitu earning ratio terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh signifikan risiko sistematis terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya manfaat penelitian. Penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya manajemen keuangan. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema yang sama. Itu manfaat teoritis. Selanjutnya manfaat praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh perusahaan atau instansi sebagai pemakai informasi dalam melakukan keputusan. Selanjutnya kajian pustaka yaitu mendeskripsikan definisi, faktor pengukuran, serta indikatornya. Yang A, return saham. Pengertiannya yaitu adalah pengembalian yang diperoleh dari investasi yang dilakukan bersifat historis dan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Hal ini membantu investor memahami return yang ada dan memprediksi return di masa depan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Kinerja keuangan difokuskan pada penggunaan variabel seperti EPS, PER, ROE, DER, dan risiko sistematis. Tiga, pengukuran return saham, yaitu return saham sama dengan PT dikurang PT1 dikali 100%. Indikatornya yaitu harga saham pada tahun sekarang itu atau PT, dan harga saham pada tahun sebelumnya atau PT1. Yang B, faktor fundamental. Yang pertama, earning per share. Pengertiannya yaitu ukuran yang menunjukkan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi EPS, yaitu laba bersih, jumlah saham yang beredar, kebijakan dividen, biaya operasional, dan pendapatan dari investasi. Untuk pengukurannya yaitu EPS sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Indikatornya laba bersih, dividen saham preferen, jumlah saham biasa yang beredar. Kedua, price earning ratio adalah alat penting dalam menganalisis saham yang membantu investor menilai valuasi dan potensi pertumbuhan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu laba bersih, harga saham, pertumbuhan laba, risiko perusahaan, kondisi ekonomi dan pasar, serta kondisi industri. Untuk pengukurannya, PER sama dengan harga saham dibagi EPS. Indikatornya harga saham dan EPS. Yang ketiga, return on equity adalah indikator kinerja yang penting untuk menilai efisiensi manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. Faktor yang mempengaruhi laba bersih, total ekuitas, rasio utang, efisiensi operasional, serta
pertumbuhan penjualan. Untuk pengukurannya ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Indikatornya laba bersih dan total ekuitas. Yang keempat, debt to equity ratio merupakan indikator yang penting untuk mengevaluasi proporsi utang terhadap ekuitas dan risiko yang terkait dengan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu struktur modal, kebijakan pembiayaan, tingkat laba, risiko bisnis, serta kondisi ekonomi. Untuk pengukurannya yaitu DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Indikatornya total utang dan total ekuitas. Yang kelima, risiko sistematis adalah risiko yang mempengaruhi seluruh pasar dan tidak dapat dihindari melalui diversifikasi. Memahami risiko ini adalah kunci bagi investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ROE yaitu kondisi ekonomi, kebijakan moneter, kondisi politik, peristiwa global, dan sentimen investor. Untuk pengukurannya yaitu beta sama dengan covariance atau return saham, return pasar dibagi variance atau return pasar. Indikatornya covariance yaitu return saham, return pasar, dan variance yaitu return pasar. Di sini ada kerangka pemikirannya yaitu X1 PS, X2 PER, X3-nya ROE, dan DER 4. Yang kelima, X kelima yaitu risiko sistematis terhadap return saham atau Y. Hipotesisnya, selanjutnya objek penelitian yaitu perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian digunakan metode asosiatif untuk menguji dugaan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel yang dimaksud ini seperti adalah faktor fundamental, EPS, PER, ROE, DER, dan risiko sistematis. Selanjutnya operasional variabel. Variabel return saham atau Y. Definisinya yaitu pengembalian yang diperoleh dari investasi yang dilakukan bersifat historis dan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Sini ada indikatornya. Selanjutnya faktor fundamental, PS, price earning ratio, ROE, DER, dan risiko sistematis. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk sampel diambil menggunakan purposive sampling, yaitu ada pertimbangan tertentu dalam menentukan sampel. Perusahaan apa saja yang menjadi sampling yaitu perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia yaitu BRIS, Bank, BTPS, PNBS. Sumber data yang digunakan ini data-data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung dengan cara melalui media perantara dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari www.idx.co.id atau melalui website perusahaan yang diteliti. Metode pengumpulan data adalah dengan metode analisis dokumen di mana seluruh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, yaitu www.idx.co.id atau melalui website yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan teknik purposive sampling. Selanjutnya analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu digunakan untuk menguji faktor fundamental yang meliputi earning per share, price earning ratio, return on equity, debt to equity ratio, dan risiko sistematis terhadap return saham pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis keuangan. Analisis keuangan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama return saham sebagai Y, X1 yaitu earning per share, X2 PER, X3 ROE, X4 DER, dan X kelima risiko sistematis. Teknik analisis deskriptif.
merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa adanya kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Tujuannya untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel dalam penelitian, di mana variabel digambarkan dalam return sum sebagai variabel dependent, sedangkan variabel independennya meliputi faktor fundamental yaitu OPS, per, ROE, DER, dan risiko sistematis. Teknik analisis uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji autokorelasi. Yang ketiga, uji multikolinieritas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Teknik analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Dengan rumusnya yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus beta 4 X4 plus beta 5 X5 plus error, estimasi error. Keterangannya ada di sini. Selanjutnya, teknik analisis uji hipotesis. Yang pertama, uji F. Untuk menentukan formulasi hipotesis, yaitu HO1 tidak dapat pengaruh signifikan faktor fundamental dan risiko sistematis terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia. HA1 ada pengaruh signifikan faktor fundamental dan risiko sistematis terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia. Yang B, menentukan taraf nyata dan nilai tabel. C, menentukan kriteria pengujian. D, menentukan nilai uji statistik menggunakan SPSS untuk melakukan pengolahan data. Dan yang ke E yaitu kesimpulan. Yang kedua, uji T atau pengujian secara parsial. Yang A, menentukan formulasi hipotesis HO2 tidak dapat pengaruh EPS terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia. HA2 ada pengaruh EPS terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia. HO3 tidak dapat pengaruh PER terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di BEI. HA3 ada pengaruh PER terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di BEI. HO4 tidak dapat pengaruh ROE terhadap return saham perbankan syariah di BEI. HA4 ada pengaruh ROE terhadap return saham perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia. HA5 tidak ada pengaruh DER terhadap return saham perbankan syariah di BEI. HA5 ada pengaruh DER terhadap return saham perbankan syariah di BEI. Dan HO6 tidak terdapat pengaruh risiko sistematis terhadap return saham perusahaan perbankan syariah di BEI. B-nya menentukan taraf nyata dan nilai tabel. C, menentukan kriteria pengujian. D, menentukan nilai uji statistik menggunakan SPSS untuk melakukan pengolahan data. Dan yang E, kesimpulan. Analisis koefisien determinasi atau R2 adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh signifikan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian, persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat salah kata yang terucap, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.